Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam program Tawakal. Dan di sini kita akan mendengarkan berbagai macam kisah dari narasumber kita mengenai kehidupan yang sudah ia jalani, baik itu cobaan maupun itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah bersama kita seorang narasumber bernama Mbak Dayu. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Dan juga selain Mbak Dayu, kita juga sudah bersama dengan Pak Kiai Syarif Rahmat. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan mudah-mudahan dari semua apa yang dikatakan dari Pak Kiai bisa membantu permasalahan yang dialami Mbak Dayu ini ya Pak Kiai. Ya. Amin. Baik, Mbak Dayu mungkin bisa langsung aja cerita bagaimana awal kejadian hingga saat ini Mbak Dayu begitu merasa putus asa, bahkan merasa diri Mbak Dayu ini sudah durhaka sama orang tua. Iya, saya merasa kalau Allah itu sudah menghukum saya. Sudah apa yang saya dulu lakukan. Dan itu benar-benar terjadi sebagai karma dari tingkah laku saya sendiri. Boleh tahu apa yang Mbak Dayu lakukan? Waktu muda dulu saya terlalu berambisi dengan dunia. Ya, saya tidak pernah mendengarkan apa kata-kata ibu saya, saudara saya. Dan saya cuma peduli pada diriku saya sendiri. Saya terlalu ambisi dengan uang. Saya pergi, saya selalu mencari hubungan dengan laki-laki. Dan saya akhirnya menemukan laki-laki menjadi pacar saya sampai saya menikah dan saya dikaruniai seorang putri. Apa yang melatar belakangi Mbak Dayu mencoba sebegitu berambisinya? Apakah karena harta atau apa ya, ada yang lainnya? Ya, manusiawi ya. Kita ingin hidup seperti orang lain. Tapi saya terlalu berambisi. Saya terlalu banyak menuntut suami saya. Setelah saya menikah, ternyata suami saya itu seorang pemalas. Dia tidak mau menafkahi saya sama anak saya. Setiap hari seperti neraka. Setiap hari bertengkar. Dan akhirnya saya pun bercerai dengan suami saya yang pertama. Baik, Mbak Dayu, tahan dulu ceritanya. Saya mau tanya Pak Kiai mengenai dari yang awal tadi Mbak Dayu bilang bahwa dia merasa durhaka sama orang tuanya Pak Kiai. Apakah kehidupan dia di awal pernikahan ini adalah bagian dari dia durhaka dengan orang tua Pak Kiai? Kalau ada orang yang ingin membahagiakan anaknya, pasti itu adalah orang tua. Tetapi terkadang memang pandangan anak berbeda dengan orang tua. Karena apa? Mereka pernah jadi anak dan kita belum pernah jadi orang tua. Sebaik-baik orang adalah yang baca pelajaran dan tidak jadikan diri korban pelajaran. Nah, karena kata orang apa? Pengalaman adalah sebaik-baik guru. Nah, Dayu kelihatannya tidak sempat merenungkan ini. Bisa jadi perjalanan berikutnya itu dimulai dari penanaman benih yang pertama tadi, yaitu melawan orang tua. Kan sering saya sampaikan bahwa orang yang melawan orang tua itu dia tidak akan bisa bertunas dengan baik. Seperti apa pohon akan jadi tergantung benih yang ditanamnya. Kita tanam benih duri ya jadinya duri. Kita tanam padi ya jadi padi. Kita tanam mangga ya jadi mangga. Nah, rupanya Mbak Dayu ini milih benih duri yang pada akhirnya kemudian kakinya terluka, tangannya terluka, semuanya terluka. Yaitu tanamanmu. Tetapi ketika sudah jadi duri dan waktu itu sudah berlalu, tinggal pandai-pandai mengolah saja. Kan banyak orang juga yang bisa menemukan duri menjadi obat-obatan. Itu aja masalahnya sekarang. Nah, Mbak Dayu, setelah jadi akhirnya jadi bercerai sama suami. Iya, saya bercerai dengan suami saya. Baik, setelah itu apa yang Mbak Dayu lakukan lagi? Pelajaran pertama saya menikah tidak menjadi saya untuk sadar. Saya malah menjadi penyanyi organ saat itu. Ibu saya sudah menasehati saya, berubahlah, jangan seperti itu lagi agar hidup kamu lebih baik. Tapi saya tetap keras kepala. Saya menjadi penyanyi organ.
Kamu mau kemana, nak? Aku mau pergi, Ibu. Kamu jadi mau pergi? Kamu mau jadi penyanyi? Aduh, Ibu, aku itu cuma mau cari uang yang banyak. Udahlah, Ibu jangan larang-larang aku. Ini hidup aku, Ibu. Dengerin. Tapi kamu nggak pantas jadi penyanyi seperti itu, tau nggak? Nggak pantas. Ibu nggak setuju pokoknya. Kita malu. Malu apa kata orang nanti di kampung ini? Bu, aku nggak peduli ya apa kata mereka. Emangnya mereka peduli di saat kita lagi susah? Enggak kan? Pokoknya aku cuma mau cari uang dan uang, Ibu. Udah, jangan. Kamu gak kasihan sama anak kamu. Anak kamu juga masih kecil. Bu, aku kerja untuk dia juga. Nggak, pokoknya ibu nggak setuju. Enggak, aduh, Ibu jangan larang aku. Ibu jangan larang aku. Ibu minggir. Saya jangan. Maka saya sampai pergi ke dukun gitu, ke dukun untuk memasang susuk. Biar saya laris, Susuk penglaris gitu ya. penglaris ya. Biar saya banyak yang nyawer, biar banyak yang manggil saya kayak gitu. Dan pada suatu ketika saya manggung, ada seorang laki-laki. Dia suka sama saya dan dia sering sekali nyawer sama saya. Pada saat itu, saya pikir dia adalah orang yang baik, orang yang banyak uang dan bisa mewujudkan apa yang saya inginkan, apa yang saya bisa membuat saya bahagia. Dari mana ada pikiran bahwa itu laki-laki yang baik sedangkan ketemukannya di tempat yang tidak baik? Iya, saat itu saya emang benar-benar tidak berpikir sehat. Iya. Iya, tidak pernah terpikir kalau ini adalah tempat yang tidak baik. Yang saya pikirkan adalah saya cari uang yang banyak. Mungkin godaan kemewahan itu Pak Kiai yang bikin dia buta. Iya. Dia beranggapan bahwa laki-laki itu adalah yang paling sempurna karena dia punya segalanya dalam hal materi. Pikirannya sudah dikendalikan oleh keburukan yang nempel dalam dirinya. Dengan susuk yang masuk di badannya itu sudah buruk pikirannya semua. Sehingga warna merah bisa jadi hitam, hitam bisa jadi putih, dan seterusnya. Buruk kelihatan baik. Wahum yahsabuna annahum yusiruna sun'a. Mereka mengira ayat ini, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusiruna sun'a. Orang yang tersesat jalannya tapi masih mengira bahwa itu perbuatan yang terbaik. Bayangkan ketika sudah masuk susuk di tubuhnya, semua yang baik menjadi buruk, semua yang buruk jadi baik. Dan ini adalah dikendalikan setan sebetulnya. Lalu apa yang kita lakukan harusnya Pak Kiai biar kita nggak bisa tertipu dengan calon pacar kah atau calon suami kah gitu? Gimana cara bisa kita Banyak tahu? orang yang membungkus emasnya dengan sampah-sampah supaya tidak dicuri orang. Tapi banyak orang yang menjual batu kerikil dengan bungkusan kertas emas supaya dibeli orang. Ini jangan tipu daya. Jangan lihat bungkusnya. Ketika bertemu seorang laki-laki tidak langsung jatuh cinta di tempat, itu bahaya sekali. Lihat keluarganya, tanya tetangganya, pelajari dengan baik. Tidak langsung begitu saja. Beli barang tidak cukup peta dengan kalengnya. Nah, selama ini banyak orang yang jatuh cinta di tempat-tempat tertentu, kemudian cinta itu dibawa pulang dengan sebuah keyakinan tanpa dia tahu seperti apa sebenarnya dia. Ya, penyesalan selalu datang terlambat memang. Baik, lalu kemudian apa yang terjadi? Kejahatan apa? Tadi kan Mbak Doi bilang ada kejahatan yang dilakukan suami. Mbak Doi ini apa yang dilakukan? Setelah saya menikah dengan dia, saya pikir dia itu orang yang baik, yang akan bisa membahagiakan saya. Ternyata itu semua salah. Dia orang yang sangat jahat, bahkan lebih jahat dari setan. Apa yang dilakukan? Dia manusia, tapi berbentuk iblis yang berbentuk manusia. Dia sering menyiksa saya. Bahkan saya pernah dikurung di rumah, nggak boleh keluar oleh dia. Dia juga udah menghabiskan harta saya. Dia menjual rumah, tanah, sampai kami nggak punya apa-apa. Sampai saya terjerat hutang begitu banyak. Jangan ya, itu punya ibu.
tidak pernah sayang sama anak saya. Bahkan anak saya pun dia jahatin. Anak saya pun dia marah-marahin. Itu yang membuat saya begitu sakit. Ya mungkin karena dulu kita memilih dia berdasarkan nasihat hawa nafsu. Nah sekarang hawa nafsu suruh beresin tuh kalau bisa. Kalau kita kawin dengan perintah Allah, nanti Allah yang beresin. Tapi karena nafsu, karena syahwat, tagih nafsunya, tanggung jawab dong. Kan gitu. Kan tidak bisa nyatanya. Saya tidak akan melihat dari sisi suaminya yang buruknya, tapi tetap kita akan melihat dari sisi di mana kita mulai berangkat tadi ya. Sekarang suami masih ada? Saya tidak Atau sudah tahu. berpisah? Karena saat itu saya sangat banyak hutang. Saya dikejar-kejar, saya kabur sama anak saya. Anak saya titipkan pada saudara laki-laki yang pertama saya. Dan saya berangkat ke Hong Kong untuk melunasi semua hutang-hutang saya, mengambil sertifikat yang udah pernah digade-gadekan oleh dia. Sebagai apa ke Hong Kong? Saya jadi TKW. Jadi TKW. Iya. Setelah saya pulang dari sana, alhamdulillah saya bisa ngambil semua sertifikat saya. Saat itu saya pulang dari sana benar-benar minta ampun pada ibu saya. Saya sudah banyak menzalimi dia. Saya sebagai anak tidak pernah mendengar apa kata-kata orang tua saya. Terus tanggapan ibu bagaimana? Ibu orang yang sangat baik. Dia tidak pernah benci saya. Dia tidak pernah marah sama saya. Saat itu saya bilang, Bu, saya ingin sekali menebus semua kesalahan saya. Ibu dulu pernah pengen umroh. Yuk kita umroh. Saya ada sedikit uang dari hasil kerja saya waktu di Hong Kong. Ketika itu ibu saya mau diajak umroh. Saya di Mekah sana, Allah masih menguji saya. Sampainya dari Jakarta sampai Saudi, ibu saya sehat. Sampai sana, ketika di Madinah, ibu saya sakit. Ibu saya nggak bisa jalan. Dan saya selama di sana 10 hari. Dari hari pertama sampai pulang, saya memapa ibu saya. Saya benar-benar menyesal sekali, Pak Ustaz. Ya, saya teringat ada sebuah hadis. Waktu itu Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, anak Khalifah bin Khattab, sedang haji. Ada seorang laki-laki yang menggendong ibunya. Digendong. Tawaf digendong, sa'i digendong, ke tempat jumroh digendong, walaupun diwakili mungkin ya. Selesai dia gendong ibunya, selesai haji, tahlul, dia bertanya kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab, wahai Abdullah bin Umar, adakah aku menggendong ibuku selama sekian hari selama musim haji ini sudah cukup membalas kebaikan kepada dia? Jangan bicara lagi kau. Jangankan kau balas kebaikan ibumu seumur hidupnya, setetes darah saat melahirkan kau yang malang ini belum kau bayar dengan gandunganmu itu. Tapi itu merupakan kemuliaan. Karena Uwais Al-Qarni itu orang yang pernah disampaikan Rasulullah pada Umar bin Khattab, nanti kalau aku sudah tidak ada, satu saat akan datang seseorang ke tempat ini namanya Uwais Al-Qarni, ada tandanya ini. Jika kau bertemu dengan dia, wahai Umar, mintalah dia supaya dia mohonkan ampun pada Allah atas kesalahan dosa-dosamu. Mohonkan istighfar untuk dia. Rasul wafat, Umar sudah jadi khalifah. Datang rombongan dari Yaman. Umar ingat, adakah orang dari Quran? Ada di rombongannya. Adakah orang yang namanya ini? Dicari, ada. Orang sangat hina. Tidak kenal. Penampilannya biasa. Lalu Umar temui dia,
tolong mohonkan ampun pada Allah untuk aku. Loh, Anda kan khalifah, Anda Amirul Mukminin, aku ini orang awam. Ada sahabat Rasulullah, aku nggak ada nilainya apa-apa. Tidak. Rasul berpesan agar aku mohon ampun kepada Allah dengan doamu. Uwais Al-Qarni. Renung. Siapa dia? Uwais Al-Qarni orang miskin, tapi dia bakti dengan ibunya, gendong ibunya hatta di tempat ibadah. Itu tadi. Cara Allah untuk memulihkan stabilitas keimanan kita, mengembalikan hubungan baik dengan Allah, di antaranya adalah itu. Berbahagialah diberi waktu untuk merawat ibu, nuntun ibu, gendong ibu. Itu orang yang mustajab doanya, berdoa. Dan bisa jadi mungkin doa itu sekarang sudah mulai berevolusi, bergerak. Ini kan sudah merasakan sedikit nyaman sekarang kan. Iya. Teruskan itu bayarannya dari Allah. Jangan berpikir bahwa Allah tidak mengampuni aku. Bukan Allah tidak mengampuni, Allah gampang saja aku ampuni kau. Tapi ada pekerjaan yang harus kau lakukan, yang harus kau perbuat untuk Allah menaikkan kelasmu. Kemarin mungkin kau tidak tamat TK, tidak tamat SD dalam beragama. Tapi kelasmu mungkin nanti bisa kelas orang tinggi-tinggi. Semakin Allah kasih ujian, semakin kuat kita bisa menjalaninya. Insya Allah Allah akan makin memberikan rahmat kepada kita semua. Iya. Ya. Biarkan dia berjalan terus. Nah, terus tentang anak-anak kita ya. Nah ini Mbak Dayu tadi kan bilang pada saat ke Hong Kong anaknya dititipkan ke keluarganya. Iya. Nah, kemudian setelah kembali ke Indonesia gimana hubungan ibu dengan Dengan anak saya. Iya. Sebenarnya saya sangat terpukul sekali ketika ketemu dengan anak saya. Anak saya sebegitu membenci saya. Saya tidak mengerti. Mungkin dulu waktu saya pergi, dia mendengar cerita-cerita yang kurang baik karena dia sekarang sudah besar. Dia nggak mau sama saya. Sampai hari ini? Saya cuma ketemu sekali, ya. Saya ketemu sekali dan dia nggak mau sama saya. Assalamualaikum, Novi. Nov. Waalaikumsalam. Dayu, kamu udah pulang? Iya nih, aku udah pulang. Oh iya, Yukinya ada? Yuki. Iya, Tante. Ini nak, ibu mau ketemu. Sayang, ini ibu. Kangen banget sama kamu. Enggak, kamu bukan ibu aku. Yuki, kok kamu gitu sih? Yuki, ibu udah datang jauh-jauh dari luar negeri buat ketemu sama kamu. Ibu kangen banget sama kamu. Ya udah sini peluk ya, peluk ibu. Enggak mau. Yuki, kok kamu gitu sih? Kamu itu bukan ibu aku. Ini ibu sayang. Bukan, kamu bukan ibu aku. Pergi. Yuki. Lebih baik kamu pulang aja ya. Tapi aku kangen sama Yuki. Biarin dulu Yuki di sini ya. Kamu sana ya. Yuki. Yuki, ibu kangen sama kamu sayang. Ini pakai ada kaitannya nggak dengan mohon maaf apa yang Mbak Dayu perlakukan ke ibunya ini? Iya. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum, kata Nabi. Berbaktilah pada orang-orang tua kamu, nanti anak-anakmu berbakti kepadamu. Tapi insya Allah ketika ibu sekarang sudah memaafkan, ini sedang dihabiskan saja dulu, kotoran-kotoran sudah dihabiskan. Tunggu sebentar, nanti insya Allah anak-anak juga selesai. Amin. Kalau misalnya tidak ada yang bisa menyelesaikan, kita teman-teman dari Tawakal bisa bantu menyelesaikan. Insya Allah selesai. Kita hanya butuh waktu sekitar 10 menit untuk anak itu ketemu dengan kita, selesai insya Allah. Insya Allah. Kemudian baik yang terakhir pakai apa yang Mbak Dayu harus lakukan. Dia mungkin sudah menyadari semua perbuatannya, dia sudah mengakui kalau dia sudah tidak patuh sama orang tuanya dan dia ingin memperbaiki ini semuanya. Mungkin juga pesan ini bisa didengarkan sama pemirsa yang ada kaitannya mungkin kasusnya sama dengan Mbak Dayu. Ya,
ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Keriduan Allah ada pada keriduan dua orang tua. Kemurkaan Allah juga ada pada kemurkaan orang tua. Saya kira ibu sudah sampai mau berangkat bareng umroh, sudah maafkanlah, sudah memaafkan dia. Dan jangan pernah berpikir bahwa masih tersisa dosa-dosa di hadapan Allah. Dia sudah selesaikan. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tinggal mungkin yang tersisa sekarang adalah setelah kau diuji dengan bayar dosa-dosamu kemarin, mungkin Allah masih tambah sedikit demi sedikit ya, ujian kenaikan kelas ya. Tetaplah berbakti kepada orang tua, tapi konsentrasikan sekarang tenaga, pikiran, rezeki yang ada untuk membina anak-anak kita sekarang. Insya Allah mereka akan jadi orang-orang soleh. Seperti saya sampaikan tadi, untuk anak-anak mungkin karena pernah diprovokasi atau difitnah oleh seseorang, jangan sebut orang, insya Allah kita akan bantu selesaikan ya entah dengan doa atau apa. Kalau dipandang perlu nanti teman-teman tawakal bisa bareng-bareng ngobrol kita, tapi saya yakin itu hanya butuh 10 menit kok untuk menyelesaikan, kayak itu nggak lama lah, asal kita sungguh-sungguh semuanya. Tapi cari orang yang mana, yang ikhlas menasehati, bukan dengan menasehati minta sesuatu. Insya Allah dia tajam bicaranya. Ya, itu aja sekian. Nah, Mbak Dayu, mudah-mudahan keluarga Mbak Dayu atau siapapun yang tinggal sama dengan Mbak Dayu nonton ini, nonton Tawakal, atau bahkan nanti rekamannya bisa dikasih, apa yang mau Mbak Dayu sampaikan ke anak Mbak Dayu? Iya. Nah, Mama kangen banget sama dia. Mama pengen banget peluk Dede. Nggak ada seorang ibu yang ingin nyakitin anaknya, nggak ada. Seorang ibu yang ingin meninggalkan anaknya, tidak ada. Mama benar-benar kangen dan pengen bersama Dede selamanya. Semoga untuk yang mengasuh anak saya dibukakan pintu hatinya dan mau menyerahkan anak saya pada saya. Itu aja. Baik, insya Allah mudah-mudahan didengar ya. Amin. Pak Kiai, ada pesan terakhir yang bisa disampaikan? Ya, anak itu amanah Allah. Dia rezeki yang tidak semua orang mendapatkannya, tetapi dia juga amanat yang harus ditunaikan dengan baik. Oleh karena itu maka terimalah anakmu dengan kegembiraan, tapi di saat yang sama rawat mereka di tempat yang baik sehingga mengundang keridhaan Tuhan. Saya melalui mimbar yang mulia ini berdoa mudah-mudahan Ananda segera kembali ke ibunya, juga saudara yang dititipi dengan lapang dada juga mengikhlaskan semua perawatan dan pengabdian selama ini. Bagaimanapun anak punya orang tua, kembalikan, dan percayalah Anda merawat anak manusia ada bayarannya sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal dari kasus Mbak Dayu ini, Pak Kiai, ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga ke pemirsa, bahwa betapa tingginya derajat seorang ibu. Pernah dalam sebuah kisah, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah ya, bahwa siapakah yang harus saya hormati. Rasul menjawab, ibumu. Pertanyaan itu diulang sampai 3 kali dan kembali dia jawab, ibumu. Kemudian baru pertanyaan terakhir yang keempat, baru dia jawab, ayahmu. Jadi ada 2 hal yang penting yang harus kita ambil dari ini adalah, satu, bagaimana kita harus merawat anak, sayang sama anak, bawa dia kembali ke jalan Allah, dan kemudian bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Itu sih yang paling penting. Mbak Dayu, mudah-mudahan dari semua apa yang dikatakan Pak Kiai bisa membuat Mbak Dayu lebih tegar lagi untuk bisa terus berusaha menggapai cita-cita, tapi kembali dengan jalan Allah ya Pak Kiai ya, dimana bisa menarik kembali anak, merawat anak. Amin. Belajar dari semua kesalahan yang lalu yang paling penting Pak Kiai ya. Terima kasih Mbak Dayu sudah hadir, sudah berbagi kisah dengan kita. Pak Kiai, terima kasih atas semua masukannya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita dan buat pemirsa di rumah.
Dan pemirsa, sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.